Kita sudah menyimak begitu informasinya bahwa untuk neraca perdagangan Indonesia diperkirakan masih akan surplus ya, meskipun surplusnya juga akan menyusut begitu ya, sesuai dengan konsensus, berdasarkan konsensus yang ada begitu. Tapi di satu sisi ketika kita lihat begitu semakin mendekati akhir tahun, konflik geopolitik juga semakin panas begitu ya, tidak hanya dari Rusia Ukraina saja masih terus berlangsung, tapi juga dari Timur Tengah sendiri. Seperti apa Anda melihatnya begitu berkaitan dengan hal ini dan efeknya kepada neraca perdagangan kita? Mungkin saya ke Pak Didit terlebih dahulu, seperti apa? Terima kasih. Jadi kalau kami lihat, tentunya ada pengaruhnya. Kalau kita lihat dari sisi konflik Ukraina ini, dari sisi Ukraina dengan Rusia, sebetulnya kinerja ekspor Indonesia ke negara-negara Eropa Timur itu meningkat. Sebetulnya meningkat, tapi dengan catatan. Catatannya adalah bahwa dengan Rusia kita tidak mempunyai angka pasti. Mengingat Rusia sejak konflik berlangsung di Februari 2022 tidak lagi mengeluarkan angka-angka. Nah, yang kita lihat memang bahwa ada kendala-kendala di pembayaran, ada kendala-kendala di transportasi. Satu hal yang kami bisa sampaikan adalah bahwa sebetulnya Eropa Timur ini merupakan kesempatan baik untuk pengusaha Indonesia. Kenapa? Karena ada dua hal. Satu adalah bahwa negara-negara yang berkonflik maupun negara-negara di Eropa Timur semakin membutuhkan bahan-bahan masukan raw materials dari Indonesia, dan ini terlihat dari angka-angkanya. Sebaliknya juga negara-negara ini, terutama negara konflik seperti Rusia, melihat Indonesia sebagai pasar, sebagai mitra, sehingga keinginan untuk berdagang dengan Indonesia maupun berinvestasi dengan Indonesia meningkat tajam sebetulnya sesudah konflik itu dimulai. Nah, ini kami melihat bahwa ini sebetulnya sebuah kesempatan emas untuk pengusaha Indonesia untuk bisa masuk ke kawasan Eropa, terutama Eropa Timur. Oke, baik. Ini tadi dari perspektif begitu antara hubungan antara Indonesia dengan Eropa, khususnya tadi Eropa Timur begitu ya, ada potensi-potensi dengan adanya geopolitik yang berlangsung begitu ya, menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk meluaskan pasar ya ke sana begitu. Tapi secara keseluruhan, Prof, seperti apa tanggapan Anda kaitannya dengan isu geopolitik yang masih menjadi tema utama di sepanjang tahun 2023 dan mungkin akan berlanjut juga begitu di awal. Ya, kita tidak tahu begitu ya sampai kapan, mungkin di tahun ini juga masih akan berlanjut. Seperti apa hal ini akan berpengaruh juga kepada neraca perdagangan kita sebetulnya? Iya, kalau memang dilihat tadi kan seperti yang disampaikan, neraca perdagangan kita kan tadi agak menyempit ya untuk dari sisi perspektif surplus. Kalau dilihat di Oktober 2023, surplusnya itu masih kalau saya nggak salah sekitar 3,48 US million dollars. Artinya kita punya potensi yang besar. Nah, akan tetapi dengan tadi disampaikan oleh Pak Didit mengenai kondisi geopolitik dengan Israel, kasusnya perang Israel, lalu juga ada Rusia dengan Ukraina dan sebagainya, lalu trade war antara Amerika dan China. Nah, kondisi-kondisi ini memang menyebabkan terganggunya surplus perdagangan Indonesia baik ekspor migas dan non migas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan adanya konflik misalnya ya, Laut Merah itu yang menjadi katakanlah pusat untuk perdagangan. Nah, sekarang dengan adanya kondisi ini mengakibatkan para pedagang itu memutar, artinya tidak lagi melewati Laut Merah. Nah, ini kan juga melewati Afrika dan sebagainya. Ini kan juga cukup mengganggu. Padahal ini adalah salah satu pusat kawasan untuk para pihak melakukan satu transaksi dagang dan sebagainya. Nah, kondisi-kondisi ini juga diperparah yang tadi saya bilang dengan trade war Amerika-China, apalagi sekarang sudah mau pemilu dan sebagainya, ini juga memang mengakibatkan ada yang ada. Nah, tadi disampaikan Indonesia bisa mengambil pangsa pasar dengan Eropa Timur, lalu juga adanya penguatan ekspor yang ada, apalagi kan ada isu yang terakhir mengenai BRICS, ada isu mengenai undang-undang deforestasi Eropa, artinya semua ini bisa dimanfaatkan untuk mendukung ekspor migas dan non-migas Indonesia di masa internasional. Tapi kondisi geopolitik ini soon or later tetap akan mempengaruhi neraca perdagangan yang ada di kita. Walaupun ke depan mudah-mudahan ada proyeksi penguatan ekonomi sebesar 5%. Oke, baik. Tadi ada sama begitu poin yang disampaikan oleh Pak Didit dan juga oleh Prof. Ari begitu ya. Di satu sisi tadi berkaitan dengan isu logistik transportasi begitu ya. Tadi disebutkan juga begitu bahwa kapal harus memutar dan tadi juga menjadi permasalahan juga kendala transportasi tadi disebutkan selain tadi kendala pembayaran. Tapi mungkin dari para pelaku usaha sendiri sebetulnya kendalanya mungkin bisa diceritakan begitu ya, sejauh ini seperti apa sih sebetulnya kondisinya begitu? Iya.
Jadi gini, kalau kita lihat dari biaya transportasi karena gejolak yang ada Iya. di Laut Merah, sebetulnya harga harga transportasi per kontainer ini sudah naik kira-kira antara 55% sampai 63% untuk transportasi dari Asia ke Eropa. Tapi saya ingatkan juga bahwa sebetulnya ini bukan pertama kali terjadi. Bahwa sebetulnya dalam 4 tahun terakhir ini sudah 3 kali, ini shock ketiga yang kita alami. Shock pertama pada waktu pandemi COVID. Pada waktu pandemi COVID, biaya angkutan dari Asia ke Eropa bisa melonjak waktu itu hingga 15.000. Kemudian pada waktu konflik antara Rusia dan Ukraina, dia naik ke sekitar 10.000. Nah sekarang ini sudah menunjukkan kenaikan lagi, tetapi shock-shock ini yang sudah terjadi biasanya bisa diatasi, dia tidak berlangsung lama, dan kita juga harapkan tentunya bahwa suasana atau konflik geopolitik yang ada di Laut Merah ini bisa teratasi juga. Sebetulnya kalau kita lihat ukuran kapal, ada yang Supramax, ada yang Panamax, ada yang Capesize. Kalau Capesize mungkin tidak terpengaruh karena memang dia muatannya besar sekali, di atas 100.000 ton, dan dia kalau melewati Afrika tidak masalah. Tetapi yang terimbas adalah terutama angkutan-angkutan yang melalui atau menggunakan kapal Supramax dan Panamax. Tapi lagi-lagi kita harapkan bahwa konflik ini bisa cepat teratasi sehingga harga-harga bisa kembali normal, karena ini merugikan semua pihak, baik dari eksportir maupun importir. Tapi strategi apa yang akhirnya diambil begitu oleh para pelaku pasar dalam kondisi yang ada saat ini begitu, sehingga tadi sekali lagi tentu harapannya ya tidak berdampak juga kepada harga yang dijual begitu, seperti apa? Sebetulnya no choice juga. Ini bukan sebuah pilihan. Ini adalah sesuatu yang kondisi yang sampai pada kita. Dan saya juga bahwa kondisi ini tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi negara-negara lain yang ada di Asia. Karena misalnya kebanyakan mungkin produk-produk itu berkumpul di Singapura, dari Singapura baru dibawa ke Eropa. Nah jadi untuk produk-produk yang datang ke Singapura, dia akan mengalami hal yang sama. Jadi secara competitiveness kita mendapat imbas yang sama dengan negara yang lain. Oke, baik. Dari Prof. Adi sendiri seperti apa melihat hal ini begitu, dan mungkin efeknya secara luas begitu dari adanya kendala di bidang transportasi ataupun juga logistik, kemudian juga mungkin dampaknya kepada masyarakat begitu dan juga kepada pengusaha, dan langkah-langkah yang bisa dilakukan seperti apa? Iya, artinya kan kita kan punya banyak perjanjian ya, artinya yang seperti SIP, SEPA. Sekarang kita ada beberapa ya Pak Didit yang masih dilakukan negosiasi. Ya kan kita ada IKA, SIP, SEPA, dan ada dengan Australia, dengan Korea. Artinya kita bisa memaksimais banyaknya perjanjian perdagangan yang kita sudah lakukan dengan negara lain, baik yang bersifat regional maupun kawasan dan yang lain-lainnya. Nah, yang kedua adalah memang tadi pelaku-pelaku pasar. Artinya yang potensial kita bisa masuk ke pasarnya Eropa maupun ke pasarnya Asia, kenapa nggak kita optimize? Karena dengan adanya pangsa pasar yang kita bisa masuk ke negara lain kan akan lebih memudahkan. Walaupun crude palm oil kita untuk kelapa sawit sedikit terkendala nih dengan adanya EUDR. Nah, kan tetapi itu kan bisa dimaksimalkan dengan kita melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang ada di Eropa dan sebagainya. Jangan sampai dalam tanda kutip ada balas-membalas dengan adanya ekspor biji nikel yang kita sudah lakukan. Nah, ini yang potensinya yang bisa dilakukan oleh Indonesia untuk ke depan, selain juga memperkuat seperti yang disampaikan oleh pemerintah dengan diversifikasi ekspor. Mana yang bisa supply untuk kita bisa masuk ke Singapura, tadi dikatakan seperti Malaysia, Thailand, dan beberapa negara yang memang menjadi sumbernya di kita, yang bisa kita maksimalkan dengan negara lain. Begitu.